Pernah kebayang nggak ada sebuah kisah di mana bumi seolah-olah menolak jasad seorang pendosa? Hari ini kita bakal bongkar kasus yang bikin merinding. Kasus Ali, seorang anak yang pengkhianatannya tuh begitu dalam sampai alam semesta sendiri seakan-akan ikut menghakiminya. Nah, pertanyaan ini adalah inti dari penelusuran kita. Kita nggak akan mulai dari awal kehidupan Ali, tapi justru dari akhirnya yang super kacau dan mengerikan. Kenapa? Karena disitulah semua petunjuk pertama mulai muncul. Oke, kita buka berkas kasus Ali. Di pemakamannya, terjadi serangkaian peristiwa yang aneh dan mengerikan. Dan semuanya disaksikan langsung oleh ibunya yang lagi berduka, Aisyah. Ini bukan sekedar pemakaman biasa, ini adalah tempat kejadian perkara pertama kita. Coba bayangin ya, lagi siap-siap mau mandiin jenazah, tiba-tiba airnya berhenti ngalir, mati total. Ini jadi pertanda aneh pertama yang bikin semua orang di sana merasa ada sesuatu yang sangat-sangat salah. Buat para pelayat, ini baru awal dari mimpi buruk. Terus, entah dari mana, muncul seekor anjing hitam besar yang agresif. Warga di sana bahkan nggak pernah lihat anjing itu sebelumnya. Langsung menyambar dan menodai jenazah Ali di depan semua orang. Coba deh kita bayangkan perasaan Aisyah saat itu. Melihat jasad anaknya sendiri diperlakukan kayak gitu. Hancur banget pasti hatinya. Dan puncaknya, pas jenazah lagi diusung, kerandanya tiba-tiba patah. Jasad Ali jatuh dan mendarat tepat di kaki ibunya. Seolah-olah, bahkan setelah mati pun, arwahnya masih berusaha memohon ampunan terakhir dari wanita yang udah dia khianati habis-habisan. Pertanyaan dalam batin Aisyah ini juga jadi pertanyaan utama investigasi kita. Ali ini udah berbuat apa aja sih sampai akhir hidupnya seperti ini? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur ke belakang dan menelusuri awal dari kejatuhannya. Investigasi kita ngebawa kita ke motif pertamanya, keserakahan. Disinilah, transformasi Ali dari seorang anak menjadi pendosa dimulai, semuanya dipicu oleh rasa berhak yang kebablasan. Lihat deh kontrasnya, tajam banget kan? Di satu sisi ada Ali yang berbakti sama ibunya, di sisi lain ada seorang pemuda yang udah dibutakan sama gaya hidup mewah, seorang cewek bernama Saras dan geng motornya. Jurang inilah yang akhirnya menciptakan keretakan fatal antara dia dan ibunya, Aisyah. Ini adalah kejahatan besar pertamanya. Dia udah ngelewatin batas dari sekedar nggak sopan, jadi kekerasan fisik. Buat Aisyah, ini bukan cuma dorongan fisik biasa, tapi ini adalah luka pengkhianatan pertama yang menusuk langsung ke hatinya. Nah, kalimat ini benar-benar menangkap inti dari pengkhianatannya. Kata-kata Aisyah menunjukkan betapa rapuhnya kondisi dia, dan tindakan Ali menunjukkan betapa dia sama sekali nggak peduli. Inilah titik di mana Ali berhenti melihat ibunya sebagai seorang ibu. Ternyata tindakan kasarnya yang pertama itu cuma permulaan. Keberaniannya buat berbuat dosa makin menjadi-jadi, dan kejahatan Ali dengan cepat naik level. Dari sekedar mencuri jadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, pembunuhan. Investigasi kita mengungkap sebuah rencana 4 langkah yang super kejam. Pertama, dia mencuri. Kedua, pas hampir ketahuan sama Man, penjaga kos yang setia, dia malah memfitnahnya. Ketiga, dia menghasut orang-orang untuk menghakimi Man. Dan akhirnya, untuk membungkam satu-satunya saksi, dia sengaja membunuh Man. Jadi dia nggak cuma mengakhiri hidup Man, dia hancurkan reputasinya dulu. Setelah Man berhasil disingkirkan, nggak ada lagi yang bisa menghalangi Ali. Dia mengambil alih kendali rumah kos, memeras para penyewa dengan biaya-biaya yang nggak masuk akal. Dia mengubah rumah yang harusnya jadi tempat tinggal yang aman, jadi mesin ATM pribadinya. Tapi keserakahannya ini akhirnya ketahuan juga. Waktu Aisyah, ibunya sendiri, tahu soal pemerasan itu dan menegurnya, Ali sama sekali nggak merasa bersalah. Dia justru merasa kekuasaannya terancam. Dan dari situlah, dia mengambil keputusan paling mengerikan dalam hidupnya. Di titik ini, udah nggak ada jalan kembali lagi buat Ali. Di dalam pikirannya, ibunya sendiri bukan lagi sosok yang harus dihormati, tapi cuma sebuah rintangan yang harus disingkirkan dari jalannya menuju kekayaan. Dan dia pun memilih senjatanya, racun tikus. Dengan kedok mau berdamai, dia masakin makanan favorit ibunya, sebuah tindakan kasih sayang yang palsu, sementara tangannya diam-diam mencampurkan racun mematikan ke dalam masakan itu. Aisyah berhasil selamat dari racun itu, tapi tubuhnya jadi lemah. Di saat itulah Ali melancarkan serangan terakhirnya, bukan dengan kekerasan, tapi dengan tipu muslihat. Dia pura-pura menyesal, dan Aisyah dengan harapan tulus seorang ibu menyerahkan kendali penuh bisnis kos-kosan kepadanya. Sebuah harapan yang dihancurkan Ali tanpa ampun. Setelah mengkhianati ibunya dengan cara yang paling keji, lingkaran cerita kita akhirnya kembali ke titik awal, pemakaman Ali. Disinilah semua dosa-dosanya seakan datang bersamaan untuk menagih utang. Kekacauan di pemakaman itu mencapai puncaknya yang benar-benar di luar nalar. Ada truk ngebut, remnya blong, terus satu batang kayu, gelondongan besar terlepas. Semua elemen ini bersatu dalam sebuah kecelakaan aneh yang kekuatannya begitu spesifik dan mengerikan, sampai rasanya seperti ada campur tangan takdir. Dan inilah penghakiman terakhirnya. Lebih dari 10 orang nggak sanggup mengangkat kayu itu dari jasadnya. Berat fisik dari kayu itu seolah menjadi simbol dari beratnya dosa-dosa Ali. Terlalu berat untuk bisa diangkat begitu saja oleh tangan manusia. Pada akhirnya, setelah semua pengkhianatan yang dia alami, apalagi yang bisa dilakukan seorang ibu? Aisyah hanya bisa mendoakan jiwa anaknya yang sebenarnya sudah lama hilang, bahkan jauh sebelum kematian fisiknya. Kisah Ali ini jadi sebuah berkas kasus yang bikin kita mikir tentang bagaimana serangkaian pilihan egois bisa berujung pada akhir yang begitu mengerikan, seolah-olah skenarionya sudah ditulis oleh takdir itu sendiri. Ini jadi pengingat yang kelam tentang ikatan suci antara ibu dan anak, dan konsekuensi mengerikan ketika ikatan itu dirusak oleh keserakahan. Pertanyaannya, berapa